Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan operator sekalian. Kali ini saya akan men-share bagaimana cara untuk men-setting server UNBK bagi kawan-kawan yang melaksanakan UNBK secara semi online. Oke, sebelum kita melakukan setting server UNBK 2021, maka ada beberapa hal yang harus kawan-kawan perhatikan, terutama bagi para proktor baru. Nah, pertama yang harus diperhatikan adalah spesifikasi minimal server UNBK 2021. Prosesornya itu minimal Core i5, kemudian memorinya itu 8 GB, kemudian harddisknya itu 250 GB, dan Windowsnya itu harus 64 bit. Nah, lebih baik menggunakan Windows 10 ya. Jadi ini adalah spesifikasi minimal untuk server UNBK 2021. Nah, pastikan di server itu memiliki 2 port atau lubang LAN, dimana setiap CPU itu ada 1 port bawaan motherboard yang akan dikoneksikan ke internet. Nah, itu biasanya ada bawaan dari motherboard itu 1 lubang LAN. Nah, silakan kawan-kawan gunakan ini untuk dikoneksikan ke internet. Nah, 1 port lagi ditambah dengan membeli LAN card namanya yang sudah gigabyte. Nah, ini contoh bentuk dari LAN card. Jadi silakan kawan-kawan tambah di bawahnya itu membeli LAN card, contohnya seperti ini. Tapi biasakan yang membelinya itu sudah gigabyte ya, LAN cardnya itu sudah gigabyte. Nah, ini nanti akan dikoneksikan ke klien atau ke hub. Nah, ini adalah skema jaringan dari pelaksanaan UNBK ya, dimana silakan pertama kawan-kawan koneksikan server ke sumber internet dengan memasukkan kabel LAN dari sumber internet ke port LAN di CPU. Nah, biasanya sambungan ke internet itu tadi kita letakkan di bagian port LAN yang bagian atas. Nah, di port LAN yang bagian bawah itu silakan kawan-kawan hubungkan ke hub ya. Kemudian dari hub silakan kawan-kawan tarik kabel LAN untuk dikoneksikan atau dihubungkan ke klien masing-masing ya. Makanya pilih hub ini yang lubangnya ini sesuai dengan jumlah klien kita. Nah, jika menggunakan skema jaringan seperti ini, maka di setiap klien itu harus dibuatkan IP addressnya. Nah, bagi kawan-kawan yang malas untuk membuat IP addressnya, maka silakan menggunakan skema jaringan seperti ini. Nah, di sini kawan-kawan hanya menambahkan WiFi router saja ya. Nah, ini silakan kawan-kawan tambahkan WiFi router ya. Skemanya sama, dari internet masuk ke server, masukkan kabel LAN ke server di bagian atas, kemudian di bagian bawah ini masukkan kabel LAN ke WiFi router. Nah, kemudian dari WiFi router masukkan kabel LAN ke hub, kemudian dari hub masuk ke semua klien. Nah, kalau kawan-kawan menggunakan skema jaringan seperti ini, maka di setiap klien tidak perlu dibuatkan IP addressnya. IP addressnya sudah langsung otomatis dibuat oleh WiFi routernya. Nah, untuk klien sendiri kawan-kawan bisa menggunakan laptop ataupun PC ya, minimal prosesornya itu Celeron ataupun dual core dan memorinya minimal 2 GB ya. Jadi komputer-komputer rendah juga bisa untuk dijadikan klien. Nah, setelah kita sudah mengetahui spesifikasi server, juga sudah mengetahui skema jaringannya, maka langkah selanjutnya bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah server kita sudah cocok dengan spesifikasi server yang diinginkan. Nah, untuk mengecek apakah server kita ini sudah sesuai dengan spesifikasi minimal server, silakan kawan-kawan buka Explorer, kemudian di This PC silakan klik kanan, kemudian klik Properties. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kawan-kawan bisa melihat ya, prosesornya itu Core i5, oke sudah, memorinya itu 8 GB dan Windowsnya itu 64 bit. Nah, jika server kita sudah sesuai dengan spesifikasi minimal yang dibutuhkan, maka langsung saja kita tutup tampilan ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya pastikan server kita itu sudah terkoneksi dengan internet ya. Nah, setelah kita koneksikan dengan internet servernya, kemudian silakan kawan-kawan buka Chrome. Kemudian silakan klik titik 3 ini, kemudian klik bantuan.
kemudian klik tentang Google Chrome. Nah, di sini kita akan mengupdate Google Chrome-nya. Nah, kalau Google Chrome-nya itu belum terupdate, maka dia akan otomatis mengupdate ya. Nah, di sini sudah otomatis terupdate ya. Jadi kalau sudah terupdate, langsung saja kita tutup Google Chrome-nya. Nah, setelah kita update Google Chrome, maka langkah selanjutnya kita akan mengkopikan semua bahan-bahan UNBK ke dalam satu folder. Oke, untuk membuat folder langsung saja kita klik Windows Explorer. Kemudian kali ini saya akan letakkan di C. Silakan kawan-kawan buat folder baru, klik kanan, new folder. Kita kasih saja namanya UNBK. Kemudian kita tekan enter. Nah, agar semua bahan yang dimasukkan ke dalam folder UNBK ini tidak terdeteksi oleh virus, karena biasanya exam browser itu dideteksi virus ya, maka folder UNBK ini akan kita lindungi. Bagaimana caranya? Kawan-kawan silakan letakkan mouse di bawah ini, kemudian kita cari Windows Security, kemudian klik kanan, kemudian kita klik View Security Dashboard, kemudian klik Virus Threat Protection. Nah, di Virus and Threat Protection ini silakan kawan-kawan klik Manage Setting. Nah, Real Time Protection ini kita off-kan. Muncul jawaban yes no, pilih saja yes. Kemudian kita geser ke bawah lagi. Nah, di bawah akan ada exclusion. Silakan kawan-kawan klik Add or Remove Exclusion. Kemudian kita klik tambah. Kemudian kita klik folder. Nah, selanjutnya silakan kawan-kawan klik folder UNBK yang kita buat tadi. Kemudian klik select folder. Muncul pertanyaan yes no, jawab yes. Nah, maka dia akan bertambah di sini ya. Nah, jika sudah muncul di sini, langsung saja kita klik close. Dan silakan kawan-kawan copy pastekan semua bahan-bahan UNBK, ada 3 ya, yaitu VHD-nya, kemudian exam browser, dan VirtualBox. Untuk VirtualBox-nya sendiri kawan-kawan bisa download dari Chrome. Kita buka Chrome, kemudian silakan kawan-kawan ketikkan saja virtualbox.org ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Silakan klik saja download VirtualBox, kemudian klik Windows Host, dan maka dia akan langsung otomatis terdownload, dan kita tinggal tunggu saja sampai selesai downloadnya. Oke, setelah selesai di download, kita klik tampilkan dalam folder, kemudian kita pindahkan VirtualBox ini ke dalam folder UNBK yang kita buat tadi. Oke, setelah semua bahannya kita copy, maka langsung saja kita ke control panel, kemudian ke network and sharing center, kemudian cek adapter setting. Nah, maka akan muncul 2 LAN. Nah, untuk mengetahui dari 2 LAN ini mana yang terkoneksi ke internet dan mana yang terkoneksi ke hub, kawan-kawan tinggal cabut saja kabel LAN yang ada di bagian bawah port di CPU. Nah, maka yang bertanda silang inilah yang menjadi klien. Nah, setelah kita tahu mana yang terhubung ke klien, maka kita pasang lagi kabel LAN-nya. Setelah itu kita kasih nama biar tidak keliru ya, mana yang server, mana yang klien. Caranya tinggal klik kanan, kemudian klik rename. Nah, silakan kawan-kawan kasih namanya. Setelah itu tekan enter. Nah, untuk LAN yang terkoneksi dengan klien itu harus kita kasih IP. Caranya klik kanan, kemudian klik properties. Nah, klik TCP IP 4 ini, kita klik, kemudian klik properties, kemudian klik use the following IP address. Nah, silakan kawan-kawan ketikkan IP-nya itu 192.168.0. Ini adalah angka wajib. Nah, yang boleh diganti itu adalah belakang ini ya. Bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Intinya di dalam satu ruangan itu tidak boleh ada IP yang sama. Jadi di dalam satu ruangan itu
IP-nya itu harus beda-beda ya. Jadi angka belakang ini dalam satu ruangan itu harus beda-beda. Nah, karena ini server 2, maka saya ketik di sini 2. Kemudian kita tekan tab. Maka akan otomatis muncul angka seperti ini. Nah, jika sudah kita tentukan IP-nya seperti ini, langsung saja kita klik OK. Kemudian kita klik close dan kita tutup tampilan kontrol panel ini. Nah, kita kembali ke dalam folder ANBK yang tadi kita kopikan bahan-bahan ANBK-nya. Maka langkah selanjutnya kita install dulu VirtualBox-nya. Cukup double klik saja VirtualBox yang kita download tadi. Kemudian klik next, 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 klik yes, kemudian klik install. Kemudian selanjutnya kita hilangkan centangnya ini, kemudian kita klik finish. Nah, langkah selanjutnya Exambro admin yang di dalam WinRAR ini kita ekstrak, klik kanan, kemudian kita klik extract here. Kemudian kita buka foldernya, double klik. Nah, kemudian di Exambro admin ini kita klik kanan, kemudian klik send to, kemudian klik desktop. Oke, jika itu sudah kita lakukan, maka langsung saja kita tutup semua tampilannya. Maka Exambro admin itu akan ada di desktop shortcutnya. Nah, jika sudah seperti ini, maka langsung saja kita double klik shortcut VirtualBox. Kemudian muncul tampilan seperti ini, kita klik machine, klik new. Di kotak nama kita kasih saja namanya ANBK tanpa spasi ya, 2021. Di machine folder ini biarkan saja, jangan diganggu gugat. Kemudian di tipe itu pilih Microsoft Windows. Di version kita pilih Windows 2012 64 bit. Setelah itu kita klik next. Nah, di sini kita ketikkan saja 4000. Kemudian klik next. Kemudian klik use an exciting virtual hard disk. Selanjutnya klik folder kuning. Kemudian klik add dan kita cari di mana tadi VHD ANBK-nya kita simpan. Tadi kita simpan di C ANBK. Nah, ini kita klik filenya, kemudian kita klik open. Kemudian kita klik choose. Kemudian kita klik create. Nah, maka akan muncul di sini. Selanjutnya kita tinggal klik kanan, kemudian klik setting. Nah, di tampilan setting langsung saja ke sistem, kemudian ke prosesor. Nah, di sini silakan kawan-kawan geser saja tab biru ini ya. Nah, di tengah-tengah ya, antara merah dan hijau, silakan letak di batas tengah-tengahnya. Kemudian langsung kita ke network. Di adapter 1 silakan kawan-kawan pilih bridge adapter. Kemudian di name ini silakan kawan-kawan samakan namanya ini dengan nama LAN yang terkoneksi ke klien. Oke, kita buka kontrol panel dulu. Nah, silakan kawan-kawan samakan namanya dengan LAN yang terkoneksi ke klien. Di sini namanya TP-Link Gigabit PCI Express. Maka di sini juga harus kita pilih TP-Link Gigabit PCI Express ya. Jadi di kotak nama ini kita samakan namanya dengan nama LAN yang terkoneksi ke klien ya. Nah, di sini namanya TP-Link Gigabyte, maka di VirtualBox-nya juga harus kita pilih TP-Link Gigabyte. Setelah itu langsung saja kita klik Advance, kemudian di sini klik Allow All. Nah, selanjutnya kita klik adapter 2, kemudian kita klik Enable Network. Nah, di sini kita klik NAT. Nah, jika sudah kita atur seperti ini, kawan-kawan langsung saja klik OK. Setelah itu kita minimize tampilan VirtualBox-nya. Nah, ini kontrol panel kita tutup saja. Nah, maka langkah selanjutnya kita tinggal menjalankan Exambro admin. Tinggal double klik Exambro adminnya. Klik yes. Kemudian silakan kawan-kawan klik ya set virtual machine ini.
klik saja tanda panah ke bawah, maka dia otomatis akan muncul ya nama virtual box yang kita buat tadi ya, Unbk 2021. Kemudian tinggal klik set dan tunggu sampai start virtual machine-nya panahnya ini berwarna hijau. Nah, jika sudah berwarna hijau, kawan-kawan tinggal klik saja start virtual machine. Nah, tunggu prosesnya, nanti akan muncul teks di sebelah sini. Nah, ini muncul ya. Nah, kalau udah starteran berarti settingan kita dari awal sudah berhasil ya. Maka akan otomatis dia beralih ke tampilan seperti ini. Nah, jika muncul seperti ini, langsung saja kita klik pembaruan. Maka dia akan otomatis mendownload dan kita tunggu sampai 100%. Nah, jika sudah berhasil melakukan pembaruan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan di sudut kanan bawah versinya sudah berubah menjadi versi 13.003 saat video ini dibuat. Nah, langkah selanjutnya kawan-kawan silakan masukkan ID Proctor dan password, dimana ID Proctor dan password ini bisa kawan-kawan dapatkan dari web Unbk Madrasah masing-masing. Setelah itu kita klik submit. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan status servernya itu aktif dan tertera sebasing siap digunakan. Kemudian kita klik backup dan hapus. Kemudian klik backup dan tunggu prosesnya. Kemudian klik hapus, klik centang, kemudian klik ya. Selanjutnya klik status download. Kemudian klik refresh status. Kita tunggu. Nah, ini adalah status yang harus kita download ya. Kita tutup. Kemudian klik start sync. Dan kita tunggu prosesnya dari data 1 sampai 9 sampai selesai. Oke, jika sudah selesai maka akan muncul seperti ini. Kita klik close. Kemudian kita geser ke atas, klik refresh status. Dan pastikan data kanan dan kiri itu jumlahnya sama. Kalau sudah sama, artinya kita berhasil dalam melakukan sinkron. Oke, jika data kiri dan kanan sudah sama, mulai dari data 1 sampai data 9, maka tugas kita untuk sinkron itu sudah selesai. Maka langkah selanjutnya kita akan membuat transfer respon, dimana transfer respon ini akan saya buatkan videonya tersendiri. Nah, jika nanti sudah kita buat transfer respon, baru kita bisa melaksanakan simulasi ataupun ujian Unbk. Oke, sekian dulu cara untuk men-setting dan mensinkronisasi server Unbk 2021. Mudah-mudahan tutorial ini dapat dipahami, terutama bagi mereka yang masih baru awal ujian. Jika tutorial ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa memberikan tutorial-tutorial terbaik untuk kita semua. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.